Halo sahabat, apa kabar? Kita kembali menyimak program Jatim News Today. Update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 13 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah disiarkan serentak di beberapa LPPL jaringan Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malowapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya sahabat, kita coba buka catatan yang pertama dari Didi Yunarto dari Suara Sidoarjo. Kali ini membawa kabar PT KAI Daops 8 menerapkan aturan ketat untuk calon penumpang selama PPKM level 4. Didi Yunarto, silakan. Masa perpanjangan PPKM sudah diputuskan sampai 16 Agustus nanti. Seperti yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya, sejumlah pengetatan pada sektor transportasi publik juga dilakukan, seperti pada moda transportasi kereta api. Dalam PPKM kali ini, PT KAI Daops 8 Surabaya melakukan beberapa pengetatan sebagai syarat calon penumpang untuk melakukan perjalanan. Aturan ini dilakukan khusus untuk calon penumpang jarak jauh. Calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jauh diwajibkan membawa surat keterangan bebas COVID dan sertifikat vaksin. Untuk surat bebas COVID diperoleh dari hasil tes antigen atau PCR. Sedangkan untuk sertifikat vaksin diperoleh jika penumpang sudah melakukan vaksin minimal dosis pertama. Khusus untuk penumpang berusia di bawah 12 tahun dibatasi, atau jika mendesak harus dilengkapi dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan dan dari pihak sekolah. Ini seperti yang dikatakan oleh Lukman Arif, manajer Humas PT KAI Daops 8 Surabaya. Ya, di masa perpanjangan PPKM tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021, PT KAI Daops 8 Surabaya kembali menyesuaikan aturan-aturan terhadap syarat-syarat melakukan perjalanan di masa tersebut. Di masa tersebut, penumpang dengan usia 12 tahun ke bawah kami batasi untuk melakukan perjalanan sesuai dengan surat edaran nomor 58 dari Kementerian Perhubungan. Penumpang atau pelanggan KAI di usia 12 tahun ke bawah jika memang urgent dan harus melakukan perjalanan diwajibkan untuk melengkapi dengan surat keterangan baik itu dari kelurahan ataupun sekolahan yang menyatakan bahwa dia itu harus melakukan perjalanan untuk keperluan urgent di masa PPKM ini. Sesuai dengan aturan PPKM untuk kereta lokal hanya penumpang pekerja sektor kritikal dan esensial saja, dan mereka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari tempat kerjanya. Dan selama PPKM level 4 ini, PT KAI Daops 8 Surabaya mengoperasikan 14 kereta untuk jarak jauh dan menengah. Didi Yunarto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Didi Yunarto dari Suara Sidoarjo. Sahabat, hari ini berbagi kabar PT KAI Daops 8 Surabaya menerapkan aturan ketat untuk calon penumpang selama PPKM level 4. Dari Sidoarjo kita beralih ke Gresik, ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar TPPKK Gresik memborong sayuran peserta lomba ketan pudak Petrosida untuk kebutuhan dapur umum COVID-19. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Kompetisi kelompok tanam kampung Petrosida Gresik yang diikuti puluhan kampung di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo membuat tim penggerak PKK Kabupaten Gresik tertarik memborong sayuran hasil lombanya. Menariknya, sayuran yang diborong TP PKK Gresik tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masakan di dapur umum COVID-19 di pendopo Kabupaten Gresik. Kegiatan panen sayur lomba ketan pudak PT Petrosida Gresik digelar di area kebun kelompok wanita sadar lingkungan Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas. Pada kesempatan tersebut, Nurul Haromaini selaku Ketua TPPKK Gresik yang didampingi jajaran pengurus melakukan panen sayur juga melakukan sharing dengan pengurus Wardaling Ngargosari. Jadi ini adalah beberapa sayuran organik ya. Di sini ada kangkung, ada sawi, ada pokcoy. Nah, kenapa kita ngambil dari sini? Yang pertama, sayuran di sini itu semuanya organik, Pak. Jadi nanti sayur-sayur di sini akan kita donasikan di dapur umum Kabupaten Gresik. Karena seperti yang kita tahu bahwa sasaran dapur umum Kabupaten Gresik adalah untuk pasien-pasien yang sedang isoman dan juga para nakes supaya lebih semangat lagi untuk menjadi garda terdepan penanganan COVID-19.
Di sela-sela kegiatan panen sayur, Ning Nurul menuturkan bahwa kegiatan lomba ketan pudak yang digalakan oleh PT Petrosida Gresik sudah selayaknya mendapatkan dukungan yang besar dari pemerintah daerah. Bahkan sebagai langkah awal, pihaknya juga berencana akan memanfaatkan lahan sempit yang ada di depan Sekretariat PKK Gresik untuk area urban farming. Ketertarikannya memborong sayuran di area kebun peserta lomba ketan pudak muncul setelah melihat tayangan video dan foto yang dibagikan para peserta kepadanya. Sekedar informasi, dalam acara panen sayuran kali ini, TP PKK Gresik memborong sebanyak 25 kg pakcoy, 40 kg sawi hijau, 15 kg kangkung, 10 kg bayam Brazil, dan 5 kg bayam merah. Harapannya di era pandemi COVID-19 segala aktivitas masyarakat dibatasi, sebagai ibu rumah tangga harus tetap produktif. Salah satunya dengan berkebun. Selain bisa menambah income, juga sayuran yang ditanam dapat membantu kebutuhan dapur umum milik pemerintah Kabupaten Gresik. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Terima kasih rekan Putri Rizkiana dari Suara Gresik, sahabat. Hari ini berbagi kabar, TPPKK Gresik memborong sayuran peserta lomba ketan pudak Petrosida untuk kebutuhan dapur umum COVID-19. Baik, kita beralih ke Blitar, sahabat. Kali ini ada Fatan Hadi dari Persada FM Blitar. Berbagi informasi TNI menyalurkan bantuan hingga ke pelosok Kabupaten Blitar. Selengkapnya, Fatan Hadi, silakan. Anggota TNI menyalurkan bantuan berupa paket sembako bagi warga kurang mampu hingga ke pelosok pada Kamis 12 Agustus 2021. Kali ini bantuan diberikan kepada warga desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Petugas harus menyusuri jalan setapak untuk menuju ke rumah-rumah warga di pelosok yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Tidak hanya warga yang ada di rumah, petugas juga menghampiri masyarakat yang sedang beraktivitas untuk diberikan bantuan. Satu di antaranya warga yang sedang merumput. Dan Rem 081 Madiun, Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng komunitas trail untuk membagikan bantuan paket sembako, sebab medan perjalanan menuju lokasi pembagian bansos cukup sulit. Dijelaskannya total ada 4.000 paket sembako yang dibagikan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 di 11 kota dan kabupaten di wilayah hukum Korem 081 Madiun. Tadi melaksanakan pergeseran. Kita dari tempat ke tempat berkeliling di medan yang cukup lumayan, ketemu masyarakat yang di jalan, tadi ada yang tukang arit, ada yang tukang kebun, tadi kami bagi beras dan uang dari rekan-rekan komunitas. Sementara itu, pihak Kodim 0808 Blitar juga akan terus berkoordinasi dengan Polres dan juga perangkat desa untuk melaporkan warganya yang terdampak COVID-19 di pelosok-pelosok dan belum mendapatkan bantuan sosial. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Fatan Hadi dan Risma Erina dari Persada FM Blitar ya. Tadi berbagi kabar tentang TNI salurkan bantuan hingga ke pelosok Kabupaten Blitar. Masih dari Blitar, sahabat, kali ini ada Ari Kusuma dari Persada FM Blitar. Berbagi informasi dikunjungi Satgas Nasional, Bupati Blitar menyampaikan inovasi penanganan COVID-19. Selengkapnya Ari Kusuma, silakan. Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan 6 poin inovasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar. Hal itu diungkapkan langsung saat memberikan sambutan di acara kunjungan kerja tim pakar Satgas Nasional di Pendopo Ronggohadi Negoro pada Jumat 12 Agustus 2021. Bupati Rini mengatakan, 6 inovasi yang diterapkan untuk meredam penyebaran virus corona adalah menciptakan Satgas COVID di sekolah maupun area publik, menambah ruang perawatan pasien COVID dan melakukan deteksi dini saturasi di tingkat bawah seperti RT. Beliau berdua, Bapak Tito sama Pak Ade, sudah menerima paparan kami yang disampaikan oleh Pak Kapolri dan alhamdulillah kita direspon. Tadi di samping dari sisi effortnya pemerintah kabupaten optimal ya, atau memadai lah. Ya. Tapi tentunya itu kan banyak faktor, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Bupati Rini juga meminta peran warga masyarakat dalam menanggulangi peredaran virus corona karena jika hanya mengandalkan kinerja dari pemerintah saja, maka kurang komplit sehingga perlu berkolaborasi dari berbagai elemen. Sementara itu, tim Satgas Nasional Tito menilai sejauh ini penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar sudah bagus, namun perlu ditingkatkan agar upaya pemutusan rantai virus corona bisa optimal. Selain itu, ia juga meminta agar semuanya tidak menyerah dalam menanggulangi pandemi ini. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan.
Ya, terima kasih rekan Ari Kusumo dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Berbagi kabar dikunjungi Satgas Nasional Bupati Blitar, sampaikan inovasi penanganan COVID-19. Baik, untuk yang selanjutnya kita coba ke masih dari Blitar ini sahabat ya. Ada Afik Rahardian dari Mahardika FM, berbagi informasi dukung percepatan vaksinasi di Indonesia. PHRI Blitar gelar vaksinasi COVID-19. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Pelaksanaan vaksinasi kembali digelar di Kota Blitar. Kali ini giliran pegawai perhotelan dan restoran dari Patria Hotel Group yang mendapatkan jatah vaksinasi dosis kedua. Demikian disampaikan Reza Hashim Mukti Haji, Sekretaris Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia PHRI Cabang Blitar, Kamis 12 Agustus 2021. Reza menjelaskan total ada 329 karyawan hotel dan restoran Blitar yang mengikuti vaksinasi dosis 2 ini sesuai jadwal. Sedangkan untuk dosis pertama telah berlangsung pada 19 Mei lalu. Vaksinasi berlangsung secara bertahap di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Reza menjelaskan sesuai jadwal, vaksinasi juga akan dilaksanakan pada 16 Agustus untuk Hotel Puri Perdana dan Tugu Lestari dan 23 Agustus bagi Hotel Grand Mansion dan Blitar Indah. Menurut Reza, vaksinasi di RSU Aminah ini hanya diperuntukkan bagi 5 hotel di Kota Blitar, sedangkan untuk restoran diakomodir langsung oleh puskesmas masing-masing wilayah. Reza berharap langkah ini dapat mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi di Indonesia. Reza juga menginginkan agar vaksinasi di Kota Blitar dapat mencapai 70% sehingga PPKM dihentikan dan hotel dapat beroperasi seperti biasa kembali. Jadi karyawan Patria Hotel Group itu sekitar 113 orang yang vaksin hari ini. Vaksin kedua. Vaksin pertama itu dulu tanggal 19 Mei. Saat disinggung mengenai tingkat kunjungan hotel selama PPKM, Reza menegaskan rata-rata di Kota Blitar dalam sehari maksimal hanya menerima 10% dari kapasitas kamar yang disediakan. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih rekan Afik Rahardian, Mahardika FM, berbagi kabar dukung percepatan vaksinasi di Indonesia. PHRI Blitar gelar vaksinasi COVID-19. Baik sahabat, informasi dari Afik Rahardian tadi sekaligus menjadi sajian penutup pada Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi Jumat 13 Agustus 2021. Terima kasih beberapa jaringan radio yang juga menyiarkan secara serentak program ini. Ada Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Prada Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro. Saya Ilham Diata pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.